Perkenalkan, saya Putu Gede Erlangga Rakai Senjaya dengan NRP 50072211161 dari Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Loputu Intan Saraswati, NRP 50102211059 dari Teknik Sistem dan Industri. Perkenalkan, nama saya Wayanaya Kakrisna Putri dengan NRP 5008-221-005 dari Departemen Teknik Kimia. Perkenalkan, saya IGD Nova Dharma Putra dengan NRP 501-722-1050 dari Departemen Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Putueda Aditya Udana, NRP 5011221182 dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Pernah dengar Trihita Karana nggak? Trihita Karana, kayaknya pernah denger deh waktu kelas agama. Pernah dong. Pernah. Menurut kalian Trihita Karana itu apa? Trihita Karana sendiri menurut saya adalah tiga hubungan harmonis secara vertikal maupun horizontal. Yang vertikal berarti hubungan harmonis antara ide Sang Yang Widiwasa dengan kita sendiri. Dan secara horizontal itu hubungan harmonis antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan lingkungannya. Trihita Karana menurut artian saya yang Trihita Karana berasal dari tiga kata yaitu Tri, Hita, dan Karana. Tri artinya tiga, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab. Jadi bisa diartikan Trihita Karana itu adalah tiga penyebab kebahagiaan dalam ajaran agama Hindu. Kalau menurutku, Trihita Karana itu adalah tiga penyebab kebahagiaan dalam agama Hindu. Bagian dari Trihita Karana apa aja sih? Untuk bagiannya itu ada tiga. Yang pertama itu ada parahangan, kedua ada pawongan, yang ketiga ada pelemahan. Kalau bagian-bagiannya setahuku sih dari palemahan, yaitu hubungan antara manusia dengan alam, pawongan, hubungan antara manusia dengan manusia, dan pariangan, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Lalu, bagaimana implementasi Trihita Karana? Untuk implementasinya, kita dari kelompok sudah membuat suatu video. Nah, teman-teman pada penasaran kan? Yuk cek video selanjutnya. Trihita Karana terdiri dari kata tri yang artinya tiga, hita kebahagiaan, dan karana penyebab. Jadi, Trihita Karana adalah tiga penyebab terciptanya kebahagiaan di dunia ini. Hakikat dari ajaran Trihita Karana itu sendiri adalah menekankan tiga hubungan di dunia ini untuk mencapai suatu keharmonisan. Pertama adalah pariangan. Parangan berasal dari kata para yang artinya tertinggi dan yang artinya ide Sang Yang Widiwasa. Maka, parangan itu sendiri adalah ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja ide Sang Yang Widiwasa. Kita memuja kepada ide Sang Yang Widiwasa disebabkan oleh sifat-sifat satwika atau kebajikan yang dimiliki oleh ide Sang Yang Widiwasa. Karena Sang Yang Widi bersifat maha ada, maha kuasa, maha pengasih, yang melimpahkan kasih dan kebijaksanaannya kepada ciptaannya. Maka, kita sebagai umat yang beragama, yang selalu memohon perlindungannya, sangat berhutang budi baik lahir maupun batin kepadanya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan jalan bakti atau srada yang setinggi-tingginya. Misalnya, dengan melakukan persembahyangan, baik itu di merajan maupun melakukan trisandya di rumah masing-masing. Apabila telah selesai melakukan trisandya, kita juga bisa melakukan lunas tirta untuk menerima pica dari ide Sang Yang Widiwasa. Saat itulah salah satu contoh srada dan bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa sebagai implementasi dalam contoh pariangan atau hubungan harmonis antara manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa. Yang kedua adalah pawongan. Pawongan berasal dari kata wong yang artinya orang. Maka, pawongan itu sendiri adalah hubungan harmonis antar umat manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Mereka memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Karena itu, hubungan antar sesamanya harus selalu baik dan harmoni.
Salah satu contohnya sendiri adalah membantu teman yang kesulitan dalam belajar, sehingga bisa saling paham dan bermanfaat untuk sesama. Yang ketiga adalah palemahan. Palemahan berasal dari kata lemah yang artinya tanah. Palemahan juga berarti buana atau alam semesta. Maka, palemahan menjelaskan tentang hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan atau alam semesta. Umat Hindu di Bali percaya dengan adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan alam semesta. Di saat manusia memberikan penjagaan yang baik kepada alam semesta, maka alam semesta juga akan memberikan penjagaan yang terbaik. Jika alam mengalami kerusakan, kehidupan manusia tentunya akan terganggu. Oleh karenanya, sebagai bagian dari alam semesta dan sangat bergantung pada lingkungannya, manusia harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem di lingkungannya. Misalnya, dengan rajin menyapu halaman rumah. Selain itu, bisa juga dengan konsisten atau rajin merawat tanaman di sekitar lingkungan kita. Salah satu caranya adalah dengan menyiraminya tiap hari sehingga tanaman tetap hidup dan tumbuh dengan subur.